apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah Xiaoyan bertemu dengan Ding Yue, dia tidak tinggal lama di sana, melainkan kembali ke Xiao Mansion. Selama beberapa bulan berikutnya, Xiaoyan jarang meninggalkan Xiao Mansion, dan setiap malam dipenuhi pesta pora. Tuan muda Xiao tampak agak kesal kali ini. Xiaoyan bergumam pelan. Sulit sekali baginya untuk kembali, jadi saya mengerti. Jangan ganggu dia. Nan Ermi memperingatkan. Pada saat ini, Xiao Mansion ramai dengan aktivitas. Selama waktu ini, kekuatan istri-istri Xiaoyan terus meningkat. Bagi Xiaoyan yang bahkan lebih kuat selama mereka berlatih kultivasi ganda, Zeni menembus 3 alam sekaligus. Dan dikombinasikan dengan latihannya sendiri, ia mencapai alam Dosian bintang 7. Xiaoqi di sisi lain tetap berada di alam Dosian bintang 5 untuk waktu yang lama. Sebelumnya, meskipun dia juga berkultivasi dengan tekun, tapi dia hanya membuat sedikit kemajuan. Namun selama latihan tanpa henti bersama Xiaoyan, dia juga berhasil mencapai tingkat Dosian bintang 8. Suamiku, kultivasi ini ternyata sangat mudah, jadi jangan berhenti. Sebenarnya yang paling berkembang pesat adalah Sun Er. Bagaimanapun bakatnya sudah cukup bagus dan ia mendapat dukungan dari dunia bawah. Dengan perubahan aturan sensi, kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Namun karena keterbatasannya sendiri, Sun Er tetap berada di tingkat Dosian bintang 5 untuk waktu yang lama. Kali ini, selama kultivasi gandanya dengan Xiaoyan, dia berhasil menembus alam Dosian bintang 9. Kemudian, di bawah bimbingan Xiaoyan dan dibantu oleh ramuan obat, Xiaoyan membantu Sun Er menembus alam keabadian kaisar. Lagi pula, Xiaoyan juga berbagi energi dunianya dengan istri-istrinya. Seolah-olah dia tidak pernah putus asa dalam mendukung istri-istrinya dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ada juga King Mu'er yang kekuatannya juga telah mencapai level Dosian bintang 7. Namun bagi mereka, jika tanpa Xiaoyan, mereka pasti sudah mencapai batas atas kekuatan mereka. Dan untuk menembus batas tersebut, mereka harus berjuang keras untuk meraih keberuntungan. Namun dengan perlindungan Xiaoyan dan keengganannya untuk mengambil resiko lebih lanjut, lambatnya peningkatan kekuatan mereka adalah hal yang wajar. Karena sekeras apapun seseorang berkultivasi di alam dewa kuno tanpa bahaya hidup dan mati, pada akhirnya mereka akan kekurangan banyak pengalaman tempur, sehingga akan sangat untuk bisa mandiri. Jadi setiap terobosan dalam kultivasi hingga saat ini adalah hanya untuk perlindungan diri. Dengan cara ini, mereka bisa bertahan hidup karena keterbatasan umur, sehingga dapat mempertahankan terobosan dan kemajuan yang berkelanjutan. Setelah kelima istri Xiaoyan, Cailing telah meninggal alam dewa kuno untuk mengejar keinginannya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Jadi hanya 4 orang ini yang tersisa. Namun seperti yang dikatakan Ratu, dari keempat istrinya, tak satu pun dari mereka mampu membentuk kristal dengan garis keturunan klan Yuan Shen. Dan kabar kegagalan juga datang dari Ding Yue, yang menunjukkan bahwa Ratu tidak berbohong padanya. Karena tanpa keberuntungan yang besar, mustahil melahirkan garis keturunan klan Yuan Shen. Bagaimanapun klan Yuan Shen telah lama punah di dunia tanpa batas. Oleh karena itu, Xiaoyan kembali ke pavilion Qianji dan bertanya kepada Ratu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Nanfu, jika Ye Beijing bersedia dan benar-benar bisa melahirkan garis keturunan klan Yuan Shen, apakah anak Yuan Shen ini akan membawa bencana bagi dunia sensi? Jelas ini adalah kekhawatiran terbesar Xiaoyan. Namun setiap kali ia datang ke pavilion Qianji, Ratu pasti sedang melukis. Dan sapuan kuasnya memberikan kekuatan yang sempurna, bahkan perencanaan yang sempurna. Anak Yuan Shen ini adalah garis keturunan Anda. Meskipun ras dulunya adalah milik dunia tanpa batas dan telah mengakibatkan kehancuran
pada dunia mereka sendiri. Jika Anda membiarkannya lahir, itu juga pasti akan membawa bencana bagi dunia sensi. Setelah ratu berbicara perlahan, Xiaoyan terdiam saat mendengar ini. Tatapan penuh pertimbangan melintas di matanya, tetapi ia tidak langsung berdiri dan pergi. Namun jika klan Juanzhen ini benar-benar dapat berkembang dan mencabang di dalam dunia sensi, itu juga akan sangat bermanfaat untuk pertempuran di masa depan. Sang ratu kemudian menambahkan, seperti yang dikatakan leluhur Si Humo, jika Xiaoyan dapat menghidupkan kembali garis keturunan Juanzhen-nya, dia dapat membantu dunia sensi dalam pertempuran dan melahirkan anggota klan Juanzhen yang kuat. Namun menurut apa yang dikatakan leluhur Simo, klan Juanzhen ini adalah salah satu penyebab kehancuran dunia tanpa batas. Karena klan Juanzhen yang berkembang akan menjadi arogan dan predator. Jadi pro dan kontraknya sangat jelas. Sekarang terserah Anda untuk mengambil keputusan. Kali ini Ratu tidak membuat pilihan untuk Xiaoyan, tetapi malah memberikan keputusan masalah ini kepadanya. Yang membuat Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Bagaimanapun ini memang pilihan yang sangat sulit. Bagaimanapun peluang kemenangan pasukan sensi dalam pertempuran ini sangat rendah, dan kehadiran klan Juanzhen mungkin sedikit meningkatkan peluang mereka. Tetapi ini juga akan membawa konsekuensi yang tak terhindarkan dan bahaya yang tak terduga. Namun mengingat kekurangannya, menghidupkan kembali klan Juanzhen tidaklah disarankan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan terdiam cukup lama, sehingga satu-satunya suara di pavilion Qianji hanyalah desiran tinta ringan permaisuri dan goresan kuas di atas kertas lukis. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya menyimpulkan pikirannya. Kesombongan klan Juanzhen terletak pada fakta bahwa kepribadian mereka terbentuk, mudah berubah dan terkendali. Yang paling mengkhawatirkan saya adalah penyebab kehancuran dunia tanpa batas. Setelah Xiaoyan berkata, dia segera melanjutkan. Setelah berjanji tidak hanya kepada leluhur Simo, tetapi juga kepada para senior klan Juanzhen saya temui di sepanjang jalan, termasuk diri saya sendiri. Apakah Sejun dan Susang sama-sama menyimpan avatar Juanzhen ini untuk saya? Dengan tujuan yang untuk melindungi saya? Atau apakah Sunsang sudah mengantisipasi hal ini? Meninggalkan satu-satunya garis keturunan klan Juanzhen agar saya dapat memanfaatkan kekuatannya untuk melawan Taisu dan semua bahaya yang tak diketahui. Mendengar itu, sang ratu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Nanfu, apakah masalah harus terserah saya? Jika itu Sunsang, apa yang akan dia pilih? Xiaoyan masih mengajukan pertanyaan itu kepada sang ratu. Bagaimanapun dia tidak boleh ceroboh dalam masalah ini. Lagi pula, dibandingkan dengan ratu yang berpandangan jauh ke depan, kebijaksanaan dan kelicikannya masih jauh lebih rendah daripada milik ratu. Apa Anda tidak punya keberanian untuk membuat keputusan seperti itu? Jika Sunsang, dia bahkan tidak akan bertanya pada saya. Sang ratu tersenyum tak berdaya. Namun senyum itu tidak menunjukkan rasa kesal terhadap Xiaoyan. Justru senyum itu memancarkan rasa sayang dan mendalam. Dia bahkan merasa keseriusan Xiaoyan menggemaskan. Mendengar itu, Xiaoyan terdiam karena dia merasa tidak perlu bertanya lebih lanjut. Jadi dia berdiri, bersiap meninggalkan pavilion Qianji. Tepat saat ia hendak pergi, suara ratu bergema lagi, yang membuat Xiaoyan berhenti bergerak. Ketika musuh datang, kita harus menghadapinya dengan pasukan kita. Ketika banjir datang, kita harus menangkalnya dengan tanah. Jika Anda mainkannya, itu tidak akan menjadi bencana. Yang terpenting adalah percaya pada setiap keputusan yang Anda buat. Kata-kata ratu sedikit mengguncang tubuh Xiaoyan. Dia sebenarnya orang yang sangat mandiri, tetapi sekarang, menghadapi masalah yang menyangkut kelangsungan hidup dunia, dia harus berpikir 2 kali dan terus-menerus. Setelah ratu mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan memiringkan kepalanya, kemudian keluar dari istana. Setelah keluar,
Sebuah cahaya melintas di matanya, kemudian sorot matanya berubah menjadi sangat tegas. Baiklah, kalau begitu mari kita nyalakan kembali api yang seharusnya padam ini. Xuan menyatakan dengan tegas, keputusannya telah bulat. Apapun yang terjadi, ia akan menghidupkan kembali garis keturunan klan Yuan-shen. Bagaimanapun, Xiaoyan harus mengurus pembalasan dendam klan Yuan-shen. Kebenaran di balik kematian dunia tanpa batas. Jadi anak ini harus dilahirkan. Tapi dia juga harus menemukan seseorang yang bisa menghasilkan kristal dengan avatar Yuan-shen-nya. Selain ratu, hanya Ye Beijing yang bisa melakukannya. Jika semuanya berjalan lancar, maka sebuah perkembangan alami akan terbentuk. Dan Ye Beijing memang kandidat yang paling cocok. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan masih merasa bersalah. Oleh karena itu, sebelum apapun dapat dicapai, Xiaoyan harus menjelaskan tujuannya dengan jelas. Dan jika Ye Beijing tidak mau, Xiaoyan juga tidak akan memaksanya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.